بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جبار القهار العزيز الغفار خالق الجنة والنار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الهادرون أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Hadirin, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Imtithalul awamiri wa jatinabun nawahi. Menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ismail alaihi salam memegang kekuasaan sepenuhnya di Makkah dan dialah yang berkuasa di situ sebagai seorang pemimpin. Maka kemudian berikutnya ada suku Jurhum yang menguasai Ka'bah dan sekitarnya. Kemudian ada Amr bin Lu'ay al-Huza'i dan seterusnya adalah kembali kekuasaan Makkah dikuasai oleh Quraisy. Ada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kenapa dikatakan Hashim? Dalam kitab Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakpuri Ar-Rahiq Al-Maktum menjelaskan, dikatakan Hashim karena dia adalah memberikan makanan kepada masyarakat Quraisy dan kemudian tepung dicampur diaduk dengan daging lalu diberikan sepenuhnya kepada orang-orang Quraisy dan orang-orang yang datang pada saat itu untuk beribadah ke Ka'bah. Semuanya diberikan secara gratis. Apa sebab? Karena Hashim ini adalah orang yang kaya. Lalu kemudian orang Quraisy terpisah di tempat-tempat yang tidak berkumpul. Lalu kemudian Hashim berhasil mengumpulkan mereka. Maka setiap Quraisy disuruh datang lalu mengumpulkan hartanya dan sebahagian dari hartanya itu dijadikan untuk belanja. Lalu kemudian sebahagiannya dibawa oleh Hashim berdagang ke Yaman dan ke Yaman, yakni sekitar Sam. Maka kemudian Bapak Ibu, berikutnya yang berkuasa adalah Hashim dan kemudian Abdul Muttalib, penerus Hashim ini, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan bin Hashim. Hadirin, ketika Abdul Muttalib berkuasa, maka perdagangan lancar. Pusat perekonomian beredar drastis luar biasa di Makkah sampai kemudian ke Yaman. Lalu ada gubernur pada saat itu di Yaman, namanya adalah Abraha. Gubernur Yaman ini namanya adalah Abraha. Dia seorang gubernur yang kaya raya, tapi punya motif bisnis luar biasa. Maka apa yang terjadi? Karena Arab pada saat itu, Quraisy berkuasa, perdagangan lancar, bahkan diterangkan dalam kitab Tarikh At-Tabari, dijelaskan telah masuk dari Indonesia. Apa yang masuk dari Indonesia ke Arab pada saat itu? Cabai, rempah-rempahan lainnya. Itu sudah masuk. At-Tabari menjelaskan dalam Tarikh At-Tabari. Kemudian dia punya motif kekuasaan bisnis
Selain kekuasaan, dia ingin mempunyai kehidupan yang mewah. Abraha. Lalu apa yang terjadi? Dia kumpulkan seluruh pemimpin pada saat itu di sekitarnya. Lalu dia katakan, kita harus menguasai ekonomi. Kita harus kalahkan orang-orang Quraisy. Maka apa yang dilakukan oleh Abraha? Dia membangun katedral besar tinggi. Dalam sejarah dijelaskan, Ibnu Hisham menceritakan tingginya katedral yang dia bangun itu, seandainya dilihat sampai ke atas, maka kemudian kalau seseorang pakai peci, maka kemudian peci itu akan lepas. Tinggi sekali. Bangunannya mewah. Motif dia apa? Dia menginginkan setiap perekonomian yang beredar di Quraisy pada saat itu, di Makkah, maka kemudian berpindah ke sana. Karena memang kafir Quraisy di Arab sekitarnya juga memang ada Ka'bah, tempat berkunjungnya semua orang datang ke situ untuk ziarah ke Ka'bah. Tapi kemudian tidak jadi. Katedral yang besar itu tidak ada yang mengunjungi, tidak terlalu banyak yang mengunjungi. Apa sebab? Tidak seperti Makkah dan sekitarnya. Maka kemudian ia punya siasat agar menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Sampai berita itu kepada orang-orang Quraisy, maka kemudian mereka masuk ke katedral itu, mereka mengotori dan membakar di dalam katedral tersebut. Maka terjadilah dihasut kembali oleh Abraha. Mereka ingin menghancurkan katedral kita. Kita harus datang ke sana dan kita harus mendahului mereka menghancurkan Ka'bah. Diprovokasinya semua orang. Persis seperti trik George Bush ketika ingin menguasai Irak. Kalau Amerika saja yang akan menyerang Irak, maka kemudian akan buruk nama Amerika. Maka kemudian dibuat isu, ada senjata pemusnah massal. Ribuan kaum muslimin dibantai, ribuan kaum muslimin ditembak dan lain sebagainya. Gara-gara senjata pemusnah massal yang tidak pernah ketemu sampai hari ini. Jadi, George Bush itu seolah-olah dia adalah pewaris Abraha. Apa yang terjadi? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabil fil. Justru gajah yang bersahabat kepada manusia. Apa sebab? Kenapa demikian? Allah ingin memberikan gambaran gajah yang besar. Kita kalau disuguhkan kupu-kupu, maka yang terlintas di alam bawah sadar kita adalah kupu-kupu yang cantik. Kalau kuda, liar. Maka kemudian kuda yang liar. Kalau gajah, penghancur. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala ashabul fil. Apa itu? Kenapa Allah tidak sebutkan ada unta yang dibawa di situ? Ada ratusan kuda yang dibawa di situ. Ada 16 gajah yang dibawa oleh tentara Abraha. 16 gajah. Ada 16.000 pasukan yang di belakangnya siap untuk bertempur. Tapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ashabul fil. Karena gajah pengrusak, maka kemudian alam bawah sadar manusia sudah berkata, gajah sebagai pengrusak. Kenapa kemudian sahabat gajah juga manusia? Maka dikatakan, ini Allah ingin menjelaskan kepada kita, kalau sifat manusia sudah lebih dari ganas, berkuasa segalanya, maka kemudian sesungguhnya dia lebih keji dan lebih ganas daripada binatang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gajah itu sebenarnya tidak mau. Ini kalau kita baca tafsirnya Profesor Wahbah Az-Zuhaili, ya. Gajah itu tidak mau. Begitu diarahkan ke sekitar Ka'bah, dia sebenarnya menoleh. Dia ingin pergi, tetapi kalau ke Yaman cepat laju. Perginya laju. Tapi kalau diarahkan ke Ka'bah, sebenarnya dia karena terpaksa, makanya kemudian dia lakukan itu. Apa yang terjadi? Allah kirim beberapa kerikil dari neraka, Sijil, yang kemudian menghancurkan mereka. Hadirin, Abraha berkuasa. Dia punya tentara, dia punya pasukan, dia punya personil, dia punya alat. Seolah-olah apapun bisa dia lakukan. Tapi kemudian lihat sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qahhar. Allah Maha memaksa. Manusia boleh saja berkeinginan, bercita-cita menginginkan sesuatu, tapi Allah punya sifat Al-Qahhar, Maha memaksa.
kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Kekuasaan yang begitu kejam, kekuasaan yang begitu bengis, hancur begitu saja hanya dengan tentara yang Allah bawa, yakni sijil dan burung ababil. Hancur kekuasaan itu. Apa sebab? Allah tak berkehendak. Ada Nabi Musa alaihissalam. Rajanya siapa? Fir'aun. Tak pernah sebelumnya orang yang mampu mengaku dirinya Tuhan. Tapi Fir'aun berkata, Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kalian. Saya ini Tuhan. Tapi apa kata orang yang di sampingnya, pembisiknya, menteri-menterinya, dukun-dukunnya, berkata kepada Fir'aun, nanti kelak kekuasaanmu ini akan hancur. Akan ada seorang laki-laki yang tumbuh dewasa, dia akan menghancurkan kekuasaanmu. Hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Semua cabang bayi dibunuh. Setiap bayi yang lahir dibunuh. Kalau dia laki-laki, bunuh. Perempuan biarkan. Apa yang ada dalam kandungan Anda? Oh, itu adalah laki-laki. Bunuh. Lahir, bunuh laki-laki. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada ibunya Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Kami wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ibunya Nabi Musa alaihissalam, engkau harus menyusukan anakmu. Lalu kemudian jatuhkan, hanyutkanlah ia ke sungai. Apabila engkau khawatir, hanyutkanlah ia ke sungai. La takhafi wa la tahzani. Jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih hati. Inna radduhu ilaika. Nanti akan kami kembalikan dia kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin. Dan akan kami angkat dia nanti menjadi seorang rasul. Quran surah Al-Qasas ayat yang ke-7. Allah menjanjikan. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ke sungai Nil, ternyata di hilir sana ada seorang wanita yang sudah siap menunggu, sedang mandi, membersihkan pakaiannya. Dia lihat ada seseorang, ada yang jatuh, ada yang hanyut. Lalu kemudian dia ambil, dia lihat ternyata inilah yang ditunggu-tunggu selama ini, seorang anak. Dialah Asia. Anak tersebut adalah laki-laki. Dia bawa ke istana, dia jaga itu orang, Nabi Musa alaihissalam. Dia berikan vitamin, diberikan asupan gizi yang cukup, dibesarkan sampai besar. Fir'aun tidak bisa menghalangi kehendak istrinya karena menginginkan seorang anak laki-laki. Apa yang terjadi? Anak tersebut tumbuh besar. Ujung dari kisah ini adalah dialah yang menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Orang yang sombong, orang yang kemudian berkuasa, dia menginginkan apa saja yang dia inginkan, tapi hancur. Lihat skenario Allah itu. Justru Allah hancurkan dia. Allah kirim kepada dia seorang bayi yang ditakutinya sebelumnya, kemudian menghancurkan kekuasaannya, hilang kesombongannya, hilang kebengisannya, hancur semua kekuasaannya. Siapa yang berkuasa? Allah. Allah itu mempunyai sifat Al-Qahhar, Maha memaksa. Manusia bisa saja berkuasa, manusia bisa saja menginginkan sesuatu, tapi Allah Al-Qahhar, Maha memaksa. Setiap sifat manusia yang ingin berkuasa, Allah lebih berkuasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesombongan, Anda boleh saja memaksa orang, boleh Anda memaksa orang. Masukkan ke tubuh Anda sesuatu yang haram, dipaksa, boleh. Tapi ingat, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Berkuasa. Allah bisa menghancurkan kekuasaan Anda dalam seketika. Ada seorang ulama namanya Lais bin Sa'ad. Siapa Lais bin Sa'ad ini? Dia yang hidup di masa Bani Umayyah. Lais bin Sa'ad ini seorang ulama besar. Imam Syafi'i bercerita, kalau seandainya aku melihat Imam Lais bin Sa'ad ini lebih cerdas fikihnya, lebih tegas fikihnya, lebih luas fikihnya daripada Imam Malik. Padahal Imam Malik pada saat itu adalah sebagai ulama besar pemegang fatwa di Madinah.
Kata Imam Syafi'i, Lais bin Sa'ad lebih cerdas dalam hal fikih. Lais bin Sa'ad ini orang kaya raya. Dia bersedekah emas itu kiloan, bukan bijian, kiloan. Lais bin Sa'ad ini orang yang kaya raya, cerdas, ulama besar. Saat itu dia memberikan fatwa. Apa fatwanya? Dia mengharamkan belalang untuk dimakan. Padahal belalang halal dimakan. Tapi dia mengharamkan belalang untuk dimakan. Apa sebab? Karena belalang yang masuk ke Mesir pada saat itu belalang dari barat dan mengandung racun, dan itu berbahaya bagi masyarakat. Muridnya menasihati, jangan begitu memberikan fatwa. Kondisi kita sedang susah memang, tapi kemudian Lais bin Sa'ad memberikan santunan setiap habis sholat kepada seluruh masyarakat yang ada di Mesir saat itu. Siapa yang menjadi lawan berat Lais bin Sa'ad? Di Mesir pada saat itu dua yang menjadi lawan besar Lais bin Sa'ad. Pertama diantaranya wali kota. Apa sebab? Karena wali kota berseberangan dengan dia. Tak setuju dia dengan pendapat wali kota, karena menyengsarakan masyarakat pada saat itu. Maka kemudian Lais bin Sa'ad tetap bersekukuh dengan pendiriannya. Dia akan berfatwa sesuatu yang haram itu tetap akan haram. Tak akan dia robah keyakinannya, karena besok kelak akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Wali kota menghancurkan rumah Lais bin Sa'ad. Dibangun, hancurkan lagi, sampai 2 kali dihancurkan rumah Lais bin Sa'ad. Lalu kemudian Lais bin Sa'ad, murid-muridnya datang, terpaksa dia berkemah di satu tempat, berdiam di satu tempat, didirikan kemah di situ. Datang murid-muridnya, muridnya berkata, apa kata muridnya? Wahai Imam Lais bin Sa'ad, adukanlah permasalahan ini kepada Khalifah Bani Umayyah pada saat itu. Adukan permasalahan ini kepada Khalifah, karena engkau pernah ingin diangkat menjadi qadhi qudha, tapi engkau tidak mau. Maka adukan permasalahan ini kepada Khalifah. Saya yakin ketika engkau adukan permasalahan ini kepada Khalifah, maka kemudian besok pagi Khalifah akan memecat wali kota tersebut. Maka dipikirkan oleh Lais bin Sa'ad. Paginya, lalu kemudian Lais bin Sa'ad, murid-muridnya datang menjumpai beliau. Apa yang engkau lakukan? Apakah engkau berangkat ke pusat kota mengadu kepada Khalifah? Maka kemudian kata Lais bin Sa'ad, tidak. Saya sudah putuskan tidak mengadu kepada pemerintah, tidak mengadu kepada pemimpin Khalifah. Saya mengadu kepada Allah. Saya mengadu kepada Allah. Malamnya dia tahajud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zalimnya pemerintah saat itu kepada dia, dipaksa oleh pemerintah dia. Maka dia adukan kepada Allah, ya Allah, kuserahkan semua perkaraku ini kepadamu ya Allah. Paginya datang berita bahwa wali kota Mesir mati meninggal dunia, tanpa ada penyakit, mati meninggal dunia. Hadirin, lihat doa ulama itu, beracun doa ulama itu. Jangan kau zalimi para ulama, jangan kau zalimi orang-orang yang soleh, karena ketika dia angkat tangannya, dia berdoa kepada Allah, doanya besar kemungkinan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, masyarakat bukan tidak mau taat kepada setiap aturan yang diterapkan oleh negara. Bukan tidak mau taat. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mayoritas 80% lebih adalah muslim. Maka setiap apa yang dimasukkan ke dalam tubuh seorang muslim, pastikan itu sesuatu yang halal. Pastikan itu sesuatu yang halal. Bagaimana mungkin seorang muslim berdoa kepada Allah, sementara kemudian doanya tidak diijabah Allah karena ada sesuatu yang masuk, yang haram ke dalam tubuhnya? Tak ada yang darurat di sini hadirin, kecuali itu mengancam nyawa Anda. Berikan pelayanan kepada masyarakat. Bukankah ada sesuatu yang halal yang seharusnya dimasukkan ke tubuh kaum muslimin? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kesimpulan dari khutbah yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini? Kekuasaan, tirani, kesombongan akan hancur, akan binasa. Ada saatnya dia akan hancur pada masanya, karena memang yang betul berkuasa maha memaksa, bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita ambil kesimpulan di dalam diri kita, kokohlah dalam Islam ini, istiqomahlah dalam sesuatu yang halal. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak.
setiap kebijakan-kebijakan yang kemudian memaksa kita, maka kita serahkan semua perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hukuman. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menjatuhkan hukuman kepada setiap orang yang zalim. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Al-Qahhar, Maha memaksa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.